Watu Rere. Watu Rere adalah seorang gadis cantik yang berasal dari sebuah desa di Kecamatan Soa. Watu Rere berasal dari latar belakang keluarga yang serba berkekurangan. Pada suatu hari, semua gadis di desa tersebut berkumpul dan bersepakat untuk melakukan pekerjaan di kebun masing-masing secara bersama-sama dan bergilir. Setiap hendak bekerja, para gadis tersebut diwajibkan membawa bekal berupa nasi, sayur, dan santan kelapa. Tetapi tiba giliran bekerja Watu Rere, ia selalu merasa malu, selalu merasa bingung dan sedih. Karena ketika teman-temannya membawa bekal yang layak, ia cuma mampu membawa nasi jali dan sayur sederhana saja. Watu Rere pun pergi mengunjungi kediaman orang tuanya. Sesampainya di kediaman orang tuanya, Watu Rere menceritakan segala keluh kesah dalam hatinya. Tetapi kedua orang tuanya tetap tidak mampu memberikan bekal yang layak untuk dibawa Watu Rere saat bekerja. Watu Rere merasa semakin bingung dan sedih. Ia kembali ke tempat bekerjanya di kebun. Tiba giliran Watu Rere untuk bekerja. Dia pergi melarikan diri di sudut desa dan duduk di atas sebuah batu. Watu Rere duduk di situ dan meratapi nasibnya. Ia tidak pernah sekalipun beranjak dari atas batu tersebut. Pada hari ke-6, datanglah seorang lelaki gagah perkasa menghampiri Watu Rere. "Halo Nona cantik, apakah yang sedang kamu tangisi?" tanya Rere Ula. Watu Rere pun menjawab dengan menangis terseduh-seduh. Saya merasa malu, bingung dan sedih karena setiap kali saya bekerja, saya cuma mampu membawa nasi jali dan sayur sederhana saja. Orang tua saya tidak mampu memberikan bekal seperti nasi, sayur, dan santan kelapa. Saya merasa sedih dan malu. Jawab Watu Rere. Setelah mendengar jawaban dari Watu Rere, pria tersebut pun berkata, "Baiklah Nona." Sejurus kemudian, pria tersebut menghilang dari tempat tersebut. Tetapi Watu Rere tidak menghiraukan kepergian pria tersebut. Setelah beberapa menit kemudian, datanglah teman-teman Watu Rere menghampirinya. "Pulanglah Watu Rere, orang tuamu sudah menunggu di rumah. Kami sama sekali tidak keberatan dengan bekal yang kamu bawa saat bekerja. Pulanglah Watu Rere." Tetapi Watu Rere tidak menghiraukan perkataan teman-temannya.
Watu Rere lebih memilih duduk di atas batu tersebut. Tiba-tiba, batu tersebut semakin naik ke atas. Teman-temannya yang melihat hal tersebut terlonjak kaget dan berkata, "Turunlah Watu Rere, ayo segera turun dari atas batu tersebut. Orang tuamu sudah menunggu di rumah. Atau tidak, kamu akan terjebak di atas langit." Lagi-lagi Watu Rere tidak menghiraukan perkataan teman-temannya. Sesampainya di langit, tiba-tiba pintu langit terbuka. Datanglah sekelompok orang, yaitu kedua orang tua Rere Wula dan keluarga Rere Wula, menyambut kedatangan Watu Rere dengan penuh sukacita dan bergembira. Watu Rere diajak masuk ke dalam. Setelah berbincang cukup lama dengan Watu Rere atau Anatua, yang berarti istri dari anaknya, Watu Rere dipersiapkan belis oleh kedua orang tua Rere Wula. Belis tersebut berupa rantai emas, kambing, kerbau, kuda, dan anjing. Setelah berbincang-bincang, dipanggillah Rere Wula dan Watu Rere untuk mengantarkan belis tersebut kepada kedua orang tua Watu Rere yang berada di bumi. Setelah sampai di bumi, keluarga Watu Rere menyambut kehadiran Watu Rere dengan penuh sukacita dan tangis haru. "Nak, kami sudah lama menunggu kedatanganmu, Nak. Sekarang kamu sudah kembali ke rumah. Lantas, siapakah pria yang datang bersamaku ini?" tanya orang tua Watu Rere. Setelah Watu Rere menjelaskan tentang apa yang terjadi dan siapa itu Rere Wula, orang tua Watu Rere menerima Rere Wula dengan penuh sukacita. Setelah berbincang lama dengan Rere Wula, kedua orang tua Watu Rere dan keluarganya pun menerima belis yang sudah disiapkan oleh keluarga Rere Wula. Singkat cerita, keluarga Watu Rere mengenakan Watu Rere macam-macam pakaian adat, mulai dari sarung dan aksesoris lainnya. Watu Rere pun terlihat sangat cantik dan mempesona. Setelah acaranya selesai, Watu Rere dan suaminya Rere Wula pun kembali ke atas langit. Konon ceritanya, Watu Rere dan suaminya Rere Wula telah hidup bahagia bersama.